Tahu. Halo Pak. Pak Pandi pernah ikut ke? Enggak pernah. Ini kayaknya baru pertama Pak. Karena kalau yang tahun lalu tuh kalau enggak salah di hari-hari awal itu ya kita ke rumahnya Pak Budi, terus ke rumah Bu Elis, ke rumah Bu Irma gitu. Ke rumah-rumah gitu. Kalau tahun lalu saya ingat saya. Pertama ya. Kayaknya ini. Apalagi itu ada pembicara gitu. Saya kira cuman makan-makan biasa aja awalnya Pak. Ini acaranya apa Jan? Itu kan ada itu Pak, ada pamfletnya itu, ada apa itu berarti ada ceramah-ceramahnya berarti ya. Oh, ikut ya? Nah itulah gimana ya Pak, saya bingung juga. Tonton aja dan situasi aja. Iya iyalah. Kawan-kawan yang Batak tuh coba tanyalah. Oh Yang iyalah. Batak tuh. Ya Pak ya. Nah, Berarti Pak Leo besok jam berapa ke kampus? awalnya berarti jam 7 udah berangkat lah. Oh iyalah kalau gitu saya juga ke kampus. Nanti saya, Saya awalnya kan kalau Bapak nggak ada di kampus, saya rencananya absen aja gitu. Terus siangan baru saya ke kampus lagi. Tapi karena Pak Leo ke kampus, saya ke kampus standby aja juga ke kampus. nah boleh lah nanti kita nggak apa-apa lah kita datangin Ya, kelamin. iyalah. Kan nggak masuk neraka kita. Iyalah, kalau kita kan beda. Ya, tapi kalau Iya. saya Yang ucapkan penting saya ada temennya, ada kawannya aja. Pak Pandi, Ya, Pak Pandi, ya, saya ucapkan di mana tuh? di Di grup. grup ya, di Hmm. Ondinya tadi jawab, hancur lah, saya bilang. Iyalah, padahal maksudnya kita baik ya. Aduh, takut Biar. benar sama Pak Ustadznya. Padahal Pak Ustadznya belum tentu masuk surga Ustadznya. Iyalah, mereka tuh memang apa ya, pengertiannya seperti itu lah. Lah, biar Aneh tuh. itulah, Pak. Kenapa pokoknya besok Iyalah, aja lah. iyalah Pakai saya baju kerja datang. ya. Kita baju kerja, baju absen takutnya mah. Kalau udah absen tak apa mah, malu mah SP1 gitu. Itulah, kayak tahun lalu nanti kena SP1 nanti. Karena di awal-awal. Masuknya ya. Ya. Masuknya ya takutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, is my voice clear, everyone? Wait a Yes, minute. clear, Miss. Okay. Yes, Miss. Wait a minute. I'd like to open the camera. Okay, then. Yeah. So, hello everyone. But before I do, sorry because we have to start our meeting late because I have something problem before. Okay, so because this is our first time, so let me introduce myself first to all of you. So my name is Nadia Nur Aziza, but you can call me Nadia. So I'd like to accompany you all to learn about TOEFL preparation for several days ahead. So later, if you have any question about the skill of TOEFL, or in the last section, we have the LPDP scholarship section. So you may ask, okay? Yeah. So let me share screen first. Is it visible? Apakah sudah? Ya, sudah, Miss. Okay, then. So everyone, today we have our first meeting. So we would like to talk about listening skill in TOEFL. So yeah, let us start it. So this is my briefly introduction. Okay, then. So now we talk about TOEFL. Then we already know that TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language, right? So I believe that you all need TOEFL. Maybe if you like to apply the scholarship to continue your study abroad, maybe, or if you like to apply the scholarship, right? So yeah, nowadays TOEFL is something important document that we have to have, right? So yeah, but we have to know that in learning, we need a process. So later, if you face the problem, you don't worry because it's just a process. Just learn, enjoy, and then if you have any problem, you may ask me later. Okay. Nah, for our first meeting that I've told you before that we like to talk about the listening skill, yang dimana dalam listening skill itu terdapat 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A yang biasa kita kenal dengan short dialogue. Jadi teman-teman sekalian akan mendengarkan 30 percakapan singkat antara 2 native speaker. Nah, yang dimana di bagian part A ini terdapat 30 pertanyaan. So we can conclude that untuk satu percakapan itu untuk satu pertanyaan. So kita ada 30 multiple choice and also 30 audio. Nah, biasanya para orang-orang yang men-take TOEFL test itu bisa dikatakan banyak-banyak mengambil atau mencuri poin di bagian part A ini. Karena apa? Seperti namanya, yaitu short dialogue. Jadi untuk bagian part A ini hanyalah berisikan tentang percakapan singkat saja, yang dimana percakapan singkat yang ada di part A ini bisa kita katakan lebih mudah daripada part B or part C. Jadi teman-teman sekalian bisa mengumpulkan poin di part A ini. So you have to pay attention for several skill that I'd like to explain and share to you all about this part. Okay? Nah, I think that's clear for the explanation of the part A, or the first part in listening skill. Now jump to the second part.
Okay, so for the second part, as you can see on the slide, we called as a long conversation. Actually, ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang berisikan tentang percakapan antara dua native speaker. Tapi bedanya seperti namanya, kalau di A itu dia hanya percakapan singkat aja antara dua native speaker. Tapi kalau di bagian B ini, dia percakapannya tuh cukup panjang antara dua native speaker dan biasanya seperti yang kita lihat dua percakapan panjang, 4 pertanyaan untuk setiap percakapan. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam satu audio itu nantinya pertanyaannya akan beruntut. Itu. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai teman-teman hanya mendengarkan satu nomor saja. Padahal untuk long conversation ini nanti untuk satu audio pertanyaannya ada 4. So you have to pay attention for the 4 questions of the multiple choice that you have heard from the audio. Gitu. Oke. So totalnya ada 8 pertanyaan. So it will be 2 audio for this long conversation. Okay, then now we move to the last part. In the last part, we call it as a talks. Sometimes talks itu hanya ada satu native speaker saja. Yang dimana satu native speaker ini biasanya yang berbicara itu adalah sebuah lecture ataukah dia adalah seorang penyiar radio dan segala macam gitu. Jadi hanya ada satu native speaker aja yang membacakan berita di mana berita itu cukup panjang. Jadi we have to pay attention for these talks. Actually for this part is I can say that this is the difficult part than the others. Okay, so jadi sama ya, ada untuk di talks itu ada 3 rekaman audio. Kalau di long conversation tadi kan hanya 2, tapi kalau di talks ada 3 rekaman audionya. Tapi untuk jenis questionnya itu sama dengan long conversation, yaitu ada 4 pertanyaan beruntut untuk setiap rekaman audio. So in total there are 12 questions in talks. Okay, so everyone, we have already know that in listening skill, we have 3 parts that you have to pay attention with. The first is the short dialogue. The second is long conversation. And the last is talks. Okay then, is it clear for the part? Or do you have any question regarding this part? Okay, thank you for the response. Okay, everyone, if you later, if you like to ask a question, you may unmute your voice or you may type it down on the chat box. Bagaimana tips untuk part A, Miss? Okay, so later we'll talk about the tips for every parts. Okay, just stay tuned. Thank you, Mr. Pandey Putu. Dan ya, kita akan masuk ke dalam tipsnya berdasarkan pertanyaan dari Mr. Pandiputu. Oke. Nah, in the short dialogue, actually everyone you can use these tips. The first is focus on the second line. That I've told you before, in the short dialogue itu ada 2 native speaker. Yang tadi saya katakan bahwa di dalam short dialogue atau part A itu nantinya akan ada 2 native speaker, yaitu first native speaker and second native speaker. Nah, untuk tips yang pertama ini kita diminta untuk fokus on the second line, yaitu kita fokus di line kedua. Line kedua itu apa? Line kedua itu artinya di native speaker yang kedua. Jadi untuk first native speaker itu dinamakan first line, kalau second native speaker itu dinamakan second line. Jadi untuk tips yang pertama, remember kita fokusnya di second line only, oke?
So you can see on the slide, the second line of the conversation probably contained the answer to the question. Listen to the first line of the conversation. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably doesn't contain the answer. So everyone, based on the explanation that you have already seen on your screen, kita tahu bahwa ada dua lain kan, ada dua native speaker. Nah, biasanya kan kita sebagai pemula itu kadang susah untuk nge-grasp information dari apa yang dikatakan oleh native speakernya. Karena kan ada dua native speaker. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya jawaban dari pertanyaannya itu kuncinya ada di native speaker yang kedua. So, maybe kalau misalnya teman-teman belum bisa mendapatkan informasi dari kedua native speaker itu, kita nggak usah khawatir karena kalau misalnya kita khawatir, kita ini nantinya bisa blank. So that's why untuk mengerjakan listening itu sebenarnya kuncinya adalah tenang gitu loh. Kita harus tenang dulu, kita harus fokus. Jadi untuk tips yang pertama kan kita udah tahu nih bahwa kita hanya fokus on the second line saja. Jadi nanti untuk contoh soalnya nanti akan saya berikan untuk teman-teman bisa lebih jelas ininya. Understandnya. Okay, so be ready to focus on the second line of the conversation. Repeat the second line in your mind as you read through the answer in the text. Jadi memang untuk listening kan memang tidak diulang ya. Jadi kita repeat untuk keywordsnya itu hanya di main aja gitu. After that, you have to read through the answer on the text. Okay, then, nah, example, as you can see that on the recording, you will hear, ini kan ada dua native speaker ya, ada woman and man. Example, for the first native speaker adalah woman. Womannya said, "Excuse me, do you know which apartment Sally Hills lives in?" And the man said, "Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all." Nah, nantinya questionnya itu coba kita lihat naratornya atau pertanyaannya ini nanti akan merujuk ke man, yang dimana man-nya ini adalah second native speaker atau second line. Jadi itu kuncinya karena ini kan untuk naratornya itu nanti pasti akan menanyakan apa yang dimaksud atau apa yang dikatakan oleh second speaker. Karena kebetulan di sini second speakernya adalah man, that's why di sini questionnya adalah what does the man imply about Sally Hill? Nah, so based on this question, what do you think, everyone? Which one is the best answer for this question? A, she doesn't have an appointment. B, her problem is complicated. C, she must live somewhere else. Or D, her apartment isn't far away. Oke, Charlie. The others gimana? Setuju dengan Mr. Agus, Irfan, Rara, Alf, Mr. Fajar? Setuju semuanya? Or do you have a different answer before we are try to discuss it together? Ada yang beda jawabannya? Oke, so kita lihat ya, kita coba analisis bagian man-nya. Man-nya ini mengatakan, Sally Hill, as far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. Katanya, setahu dia, si Sally ini tidak tinggal di apartemen ini. Nah, based on the multiple choice, kalau A, she doesn't have an appointment, dia tidak punya perjanjian, tidak not related to the context ya. Jadi bukan A jawabannya. Kalau Bravo, her problem is complicated. Actually, this audio is not talk about the problem of Sally.
And then C, she must live somewhere else. Jadi untuk jawaban benarnya adalah betul sekali. Jawabannya adalah Charlie. Jadi Sally itu tidak tinggal di apartemen ini. Dia mungkin saja tinggal di tempat lain. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah Charlie. She must live somewhere else. So, mungkin bagi teman-teman ada yang ada yang masih sulit untuk memilih jawabannya karena terhalang dengan meaning. Nah, sebenarnya untuk pemula yang ingin belajar TOEFL itu sebenarnya untuk step awal adalah you have to enrich your vocabulary first. Karena untuk men-take TOEFL seperti yang kita ketahui kan TOEFL itu jenis soalnya tuh lumayan sulit ya, dikategorikan sebagai tes yang lumayan sulit di mana kata-kata yang digunakan juga untuk readingnya academic word. Nah, sebenarnya perlu sekali untuk menguasai atau memperbanyak kosakata karena gitu nggak ada tips secara gimana-gimana untuk memilih jawaban kalau misalnya memang kita masih kesulitan di meaning. So that's why the first thing that you have to do, maybe you while you learning the TOEFL preparation, you may enrich your vocabulary. Beside that, jadi sejalan nantinya, beriringan. Jadi sembari kita belajar mengenai skill-skillnya, ada baiknya juga untuk teman-teman lebih memperkaya vocabulary-nya lagi untuk mempermudah kita dalam memberikan makna main meaning untuk menjawab soalnya, gitu. Oke. I think that's all for the first question. Let's jump to the second question. Okay, so this is the answer for the first question. Next. Nah, di sini ada dua lagi native speaker karena memang short dialogue ada dua native speaker yang bercakap atau do the conversation. The man, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? The woman said, I rang the bell, but no one answered. So, what does the woman imply? A, Barb answered the bell. B, the house was probably empty. C, the bell wasn't in the home. Or D, the house doesn't have a bell. Okay, Mr. Agus already answered B. Okay, the others. Okay, great. So, yes, the best answer for this question is benar ya. Jawabannya adalah bravo. The house was probably empty. Jadi di sini kita fokusnya di second line. Fokusnya di woman aja. I rang the bell but no one answered. Kan ini kita bisa lihat bagian man-nya ini ininya lumayan panjang ya, address-nya tuh lumayan panjang. Nah, biasanya tuh kan kita kalau misalnya nggak dengar atau nggak grasp information apa yang disampaikan itu biasanya langsung putus asa, langsung blank. Nah, tapi karena kita udah tahu tipsnya bahwa sebenarnya kunci dari jawabannya itu ada di second line atau second native speaker. Jadi kita harus menunggu aja. Jadi kalau misalnya yang first line-nya nggak dapet, kita nunggu aja untuk betul-betul menyimak apa yang dikatakan oleh woman. Ini kan kalau misalnya kita lihat di woman-nya nggak terlalu panjang nih, berarti tugas kita tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan second speaker gitu. Jadi untuk listening itu sebenarnya kita tidak harus mengkonklude atau menarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh dua native speaker, itu tidak seperti itu. Tapi kita hanya menganalisis, mencoba menangkap informasi yang disampaikan oleh native speaker yang kedua aja. Karena memang kunci jawabannya itu ada di native speaker yang kedua. Okay, remember, actually for these tips, it's only for the short dialogue, okay, or the short conversation. In the first part, for the 3D multiple choice or questions. Okay? Yes, that's great. So the best answer for this actually bravo.
Good. Next. Man, can you tell me if today's meeting is a comedy, romance, or western? Woman, I have no idea. So what does the woman mean? Okay, she has strong ideas about movies. She prefers comedies over westerns and romances. She doesn't like today's meeting or she doesn't know. Okay, Delta, the others, ada jawaban lain? Oke. Jadi rata-rata menjawab delta. Dan jawaban yang benar memang adalah delta. Nah, ini juga sebenarnya penting kita untuk selain kita memperbanyak vocabulary, kita juga bisa mencoba untuk memperbanyak daily expression. Karena biasanya memang di listening itu di short dialogue banyak muncul daily expression seperti I have no idea dan segala macam atau idiom bahkan. Jadi kita harus be aware of the daily expression of the or the idiom. Jadi I have no idea ini memang biasanya sinonim dengan she doesn't know. I have no idea. Saya tidak tahu. Berarti jawabannya adalah delta. She doesn't know. Great. Okay, is it simple, right? So the first thing that you have to do, remember, just focus on the second line for the short dialogue part. Okay. Nah, after that, we come to the second tips, yaitu adalah choose answers with the synonyms. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in that line. If you see any synonym for the keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. So everyone, one thing that you have to note it in the listening, especially in TOEFL, is the native speaker will not or will never utterance or talk about the answer directly in their conversation. Jadi kesimpulannya adalah di short dialogue itu native speaker tidak pernah menyebutkan jawabannya secara gamblang. Namun biasanya itu jikalau memang kita tidak tahu tentang tips dari listening, itu kita apa yang kita dengar itu yang kita cari. Biasanya gitu. Orang-orang kelirunya di situ. Biasanya apa yang mereka dengar itu mereka mencoba untuk mencari di pilihan jawabannya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh native speakernya. Padahal sebenarnya cara itu bisa dikatakan keliru karena especially in TOEFL itu untuk di short dialogue memang kita tidak diminta atau tidak disarankan untuk memilih jawaban yang telah disebutkan oleh native speakernya. That's why untuk tips yang kedua ini kita hanya diminta untuk mencari jawaban yang sama maknanya atau the synonym. Sinonimnya aja. Jadi bukan kata itu atau bukan kata yang kata yang disebutkan oleh native speakernya langsung yang kita pilih, tapi kita mencoba untuk mencari persamaan kata apa yang sesuai dengan yang dikatakan atau yang diucapkan oleh native speaker yang kedua gitu. Nah, coba kita lihat on the recording, you will hear woman and man. Why is Barbara feeling so happy? Then the man said, she just started working in a real estate agency. So what does the man say about Barbara? Nah, kita menggunakan tips yang pertama, yaitu focus on the second line. Berarti kita fokusnya hanya di man-nya aja. Coba, she just started working in a real estate agency. That I've explained before that the native speaker will never say langsung terkait dengan jawabannya. Nah, karena kita bisa lihat di pilihan jawabannya itu yang sudah disebutkan ada di mana kira-kira? Ada di poin A.
She always like her work in real estate. Nah, real estate itu sebenarnya sudah langsung diucapkan oleh native speaker yang kedua. Nah, berarti kita bisa menotis bahwa untuk A ini bukanlah jawabannya karena real estate itu sudah disebutkan oleh native speaker. Sementara pilihan jawaban A itu mengandung kata real estate yang di mana kata itu sudah diucapkan. Kemudian juga ada Charlie. He just bought some real estate. And then Delta. She bought a real estate agency. Jadi sangat jelas ya, biasanya memang kalau misalnya soal tipe ini muncul, kita sangat mudah mengidentifikasi jika kita sudah tahu tips yang kedua ini, bahwa kita hanya diminta untuk memilih sinonimnya aja, bukan memilih apa yang dikatakan oleh native speaker-nya. Oke? Nah, ketika kita lihat, perhatikan bahwa di man itu katanya she just started. Nah, she just started ini artinya kan memulai. Nah, ketika kita lihat pilihan jawaban Bravo, ada kata began. Nah, began itu synonym of start, right? Memulai, sama sinonimnya. Kemudian, working itu sama dengan job. Nah, berarti jawaban yang dimaksud ini adalah Bravo. Benar. Good job, Mr. Irfan and Agus. Gimana yang lain? Do you have any question before we try to the next exercise? Ada pertanyaan? Atau masih aman? Oke, so far masih aman ya. Kita next aja kalau gitu. Nah, jawabannya adalah Bravo. Next, kita coba lihat. Woman and man. Did you see the job in the bookstore? The man said yes, and I also had to fill out an application. So, what does the man mean? Kita lihat. What does the man mean berarti merujuk ke native speaker yang kedua. Oke. Yes, and I also had to fill out an application. Ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Delta. Oke, ada jawaban lain sebelum kita mencoba untuk membahas soal ini? Delta, oke. Oke, jadi ada dua jawaban ya, ada Delta dan Charlie. Nah, coba kita sama-sama menganalisis bagian si man-nya. Man-nya mengatakan, yes, and I also had to fill out an application. Nah, kalau kita milihnya A, he got a job as bookstore manager. Nah, sebenarnya kan ini katanya sebenarnya sudah diucapkan ya, bookstore. Di Bravo juga ada bookstore. Nah, kalau misalnya Charlie, he saw a book about how to apply for jobs. Nah, apakah di bagian man-nya ini atau apa namanya maknanya ada di pilihan Charlie, yaitu dia melihat sebuah buku tentang bagaimana melamar pekerjaan. Apakah relate dengan apa yang dikatakan man? Di second line, man-nya mengatakan, yes, and I also had to fill out an application. Sementara Charlie adalah he saw a book about how to apply for jobs. Nah, sebenarnya kalau kita telaah baik-baik, ini antara apa yang diucapkan man dan jawaban Charlie itu sebenarnya tidak relate ya. Karena dia di sini di bagian man-nya tidak membahas atau tidak memberikan informasi terkait apakah si man-nya ini melihat sebuah buku
tentang bagaimana mengapply sebuah pekerjaan kan, tidak membahas tentang itu. Jadi memang kuncinya juga adalah selain kita menghindari kata yang telah diucapkan, kita juga menghindari kata atau pilihan jawaban yang tidak apa ya, artinya tidak didiskusikan atau tidak sedang dipercakapkan dalam audio tersebut. Jadi kan kalau Charlie itu nggak masuk dalam percakapan ya. Jadi bisa jadi bukan Charlie jawabannya. Kalau misalnya kita milih Delta. It was necessary to complete the form. Nah, kira-kira kata apa yang ada di bagian man dan delta yang relate atau sinonim menurut teman-teman? Oke, form sinonimnya apa? Yes, good job everyone. Gitu. Jadi untuk apa namanya? Untuk mengetahui jawabannya sebenarnya kita harus sesuai dengan tips tadi ya, bahwa kita mencari synonym of the word, yaitu kita sudah dapatkan di sini. Kalau had to fill out itu sinonimnya complete. Kalau application sinonimnya adalah form. Good job. Jadi for the answer for this question, of course, the best answer is delta. Good job. Okay, great. Any question before we jump to the other exercise? Actually, I'm trying to give you the transcription first for making you easier to grasp the point for what I mean gitu. Jadi memang saya sengaja memberikan transkripnya dulu, bukan audionya langsung, supaya skill atau tips yang ingin saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. After that, after all the tips I've explained, barulah nanti akan diputarkan audionya. Gimana? Any questions so far before we jump to the other exercise? Masih aman? Good job. Thank you. Next. Nah, sekarang coba kita, this is maybe the last question. Was the concert well received? The woman said. The audience applauded for a long time after the performance. So what does the woman say about the concert? A, the performance went on for a long time. B, there was applause throughout the performance, or the people clap on and on after the concert, or delta, the audience waited for a long time for the concert to begin. Oke, jawabannya bravo. There was applause throughout the performance. Charlie, ada yang jawab bravo, ada yang jawab Charlie. Ada jawaban lain? Oke. Oke. Jadi hanya ada dua jawaban yang berbeda. Ada yang jawab bravo dan sebagian juga menjawab Charlie. Nah, sekarang coba kita menganalisis sama-sama yang dikatakan oleh second native speaker atau yang dikatakan oleh woman-nya. Coba kita baca ulang. The audience applauded for a long time after the performance. Oke, sekarang kita terkait dengan apa yang dikatakan oleh native speaker yang kedua, kita coba flashback tentang tips yang kedua, yaitu trying to find the synonym. Dan kita diminta untuk menghindari kata yang telah disebutkan, right? Oke, kira-kira kalau misalnya kita milih bravo, apakah ada kata yang telah disebutkan based on the woman? Apakah ada kata yang telah disebutkan oleh woman-nya untuk pilihan bravo? Kira-kira kata apa yang sudah disebutkan oleh woman? Yes, good job. Applause and performance. Nah,
ketika kita sudah dengar bahwa yang disebutkan itu adalah applaud and performance, berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pilihan jawaban Bravo itu bukanlah jawabannya. Karena sekali lagi, native speaker yang kedua itu tidak pernah menyebutkan jawabannya secara langsung. Jadi based on the second tips that yang sudah kita pelajari, bahwa kita hanya diminta untuk memilih sinonimnya, kata yang memiliki makna yang sama. Nah, sekarang kita coba lihat pilihan jawaban Charlie. The people clap on and on after the concert. Nah, kalau kita lihat di apa yang dikatakan oleh Bowman adalah the audience applauded for a long time after the performance. Ini sangat banyak sekali sinonimnya ya. Kalau di audience itu sinonimnya bisa people, penonton, orang-orang, right? Kemudian applauded for a long time artinya bertepuk tangan dalam waktu yang lama. Clap on and on sama itu. Clap on and on dan applauded for a long time, that's synonym. And then the last ada performance and concert gitu. Jadi ada 3 sebenarnya di sini sangat jelas untuk sinonimnya. Oke. Kalau kita pilihnya delta, the audience waited for a long time for the concert to begin. Nah, di sini sebenarnya tidak dibahas di audio. Tidak dijelaskan bahwa audiensnya ini menunggu. Dia tidak menunggu sebenarnya, tapi mereka bertepuk tangan setelah performance itu. Gitu. Oke, jelas? Okay, then good job. Jadi jawabannya adalah Charlie. The people clap on and on after the concert. Good job. Next. Nah, setelah kita tahu skill yang pertama tadi adalah focus on the second line. Yang kedua adalah trying to find the synonym. Kita mencoba untuk menemukan sinonim dari kata yang disampaikan oleh native speaker yang kedua. Nah, sekarang untuk tips yang ketiga ini adalah avoid similar sound. Nah, avoid similar sound ini artinya adalah kita diminta untuk menghindari bunyi yang sama, yang bunyinya sama, similar sound. The first, identify keywords in the last line of the dialogue. Identify words in the answer that contain similar sound. And don't choose these answer. Jadi, selain kita diminta untuk menghindari kata yang telah disampaikan, kita juga diminta untuk menghindari kata yang bunyinya sama. Gitu loh. Jadi perlu diperhatikan bahwa nantinya ketika audionya sudah diputar dan teman-teman mendengar kata yang entah itu kata itu yang disebutkan atau kata yang sama bunyinya, itu bukanlah jawabannya. So don't choose this answer. Jadi kita diminta untuk tidak memilih pilihan jawaban tersebut. Nah, example. On the recording, you will hear, "Man, why couldn't Mark come with us?" And the woman said, "He was searching for a new apartment." So what does the woman say about Mark? So in your task book or the computer screen, you will read, A, he was in department office. B, he was looking for a place to live. He was working on his research project, or he had an appointment at church. Oke, ada yang jawab Bravo. Yang lain? Ada jawaban lain selain Bravo? Oke, semuanya setuju ya? Jawabannya adalah oke. Kalau kita lihat, kita coba menelaah apa yang dikatakan woman. He was searching for a new apartment. Nah, kira-kira
based on apa yang dikatakan oleh woman dan pilihan jawaban A, B, C, or D, kira-kira kata apa yang similar sound, yang sama bunyinya? Kira-kira kata apa yang ada di woman and di pilihan A, B, C, or D? Searching for new life. Oke. Nah, kata apa? Department, good job. Yes, good job. Apartment, department, appointment. Good job. Yes, searching, looking, working. Okay, then. Yep, good job. Nah, yang dimaksud similar sound itu sebenarnya itu. Apartment, department, appointment. That we called as a similar sound. Oke, berarti kita sudah dapat kuncinya ya. Kita sudah dapat kata yang similar sound. Berarti kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban A, pilihan jawaban Delta. Nah, sekarang tinggal Bravo dan Charlie. He was working on his research project. Nah, sebenarnya ketika kita lihat pilihan jawaban Charlie, he was working. Dia bekerja untuk his research project, untuk project penelitiannya. Padahal di sini sama sekali tidak ada membahas tentang research project. Berarti seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita tidak diminta untuk memilih jawaban yang tidak sedang dibicarakan. Gitu. Berarti Charlie juga kita bisa simpulkan bahwa Charlie itu bukanlah jawabannya. Sekarang kita lihat pilihan Bravo. Apakah ada kata yang similar atau the synonym words? Ada ternyata, yaitu searching and looking for. Sama-sama artinya mencari. Nah, ketika kita lihat lagi ada kata apartment. Apartment itu sinonimnya adalah tempat untuk tinggal. A place to live. Jadi jawaban yang benar adalah Bravo. Oke? Any question? Jelas? Yes, good job. Thank you, Mr. Fajar. Jelas ya, jadi kita sudah mengantongi 3 tips. Yang pertama, focus on the second line. Yang kedua, trying to find the synonym. Yang ketiga adalah avoid similar sound. Okay, so you have to note that all of the skill. So this is the best answer. Next. Nah, coba kita lihat untuk soal ini, man and woman. Nah, sebenarnya di sini naratornya saya sedikit typo, di sini harusnya woman ya. What does the woman mean? Kita coba lihat. Did they get the new car they wanted? The woman said, no, they lack the money. So what does the woman mean? They lack the money. Kira-kira jawabannya apa? Delta, delta. Okay, the others? Oke, good job. Ya, great. Jadi sebenarnya memang ketika kita lihat di situ untuk apa yang dikatakan woman, kata yang similar sound-nya yang mana aja? Ada di pilihan jawaban. Nah, kira-kira ada kata apa? No, they lack the money. Ada kata they look the map in a car, right? Good job. Lack, look, and leak. That's a similar sound. Good job. Ya, berarti sangat jelas ya jawabannya adalah delta. Nah, ketika kita masih kurang yakin, kita bisa melihat pilihannya bahwa di sini katanya they didn't have enough money to buy another car. Kita tahu bahwa they lack the money itu artinya mereka
kekurangan uang. Nah, kemudian di pilihan delta juga mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup uang. They didn't have enough money. Berarti ini juga adalah synonym atau memiliki makna yang sama dengan apa yang dikatakan oleh woman, yaitu mereka kekurangan uang untuk membeli sebuah mobil atau mobil lain. Oke, jelas ya? For these tips, avoid similar sound. It's easier actually. Next. Nah, so we jump to the last skill. So actually, I can conclude that for the 3 tips that we have already learned together, you can use it on the short dialogue. Nah, kenapa untuk tips di short dialogue itu ada 3? Karena memang di situ kan di short dialogue ada 30 pertanyaan ya. Jadi kita bisa menggunakan 3 tips itu. Yang saya rasa selama ini memang tips itu akan sangat membantu untuk menganalisis soal ketika kita sudah bisa menguasai ketiga tips tersebut. Kemudian untuk di long conversation dan talks itu sebenarnya berbeda. That's I explained before. Jadi untuk setiap part itu kita menggunakan skill yang berbeda. Kalau di short dialogue kita diminta untuk menghindari kata yang disebutkan atau kata yang sama bunyinya, tetapi di long conversation ataupun talk kita malah diminta untuk mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh native speaker. Karena apa yang disebutkan oleh native speaker itu adalah jawaban dari jawaban dari soalnya. Nah, untuk tipsnya di long conversation itu nantinya hanya di bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi keywords. Kira-kira ketika pilihan jawaban seperti ini, kira-kira yang ditanyakan itu apa? Apakah tentang who? Apakah tentang when? Apakah tentang what? Apakah tentang where? Gitu. Jadi untuk ini saya hanya memberikan satu tips yang kita bisa gunakan, yaitu draw conclusion about who, what, where, or sometimes when. The first, identify who is probably talking, kira-kira siapa yang sedang berbicara. Kemudian identify what will he probably do next, kira-kira kegiatan apa yang sedang mereka bicarakan dan setelah itu apa yang mereka lakukan. Kemudian where does the dialogue probably take place. Jadi juga biasanya itu ditanyakan tentang di mana. Jadi di mana percakapan itu atau audio atau di bagian talks itu dilakukan seperti itu. Apakah di classroom ataukah di minimarket dan segala macam. Jadi kalau di minimarket itu biasanya memang ada suara-suara sale gitu. Jadi akan sangat jelas. Jadi tolong diperhatikan untuk tempatnya ataupun waktu. Oke, example. On the recording you will hear this one. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? The woman said, you missed one homework assignment and a quiz. So, who is the woman? Sorry, it's typo again. Who is the woman? Jadi memang selalu merujuk ke native speaker yang kedua ya. Native speaker yang kedua. Oke, good job. Yang lain setuju? Ada yang jawab delta. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Jadi kita fokusnya di woman ya, native speaker yang kedua. You missed one homework assignment and a quiz. Jawabannya adalah good job, a teacher. Good. Jadi kat woman-nya itu adalah gurunya karena kita bisa lihat bahwa woman-nya mengatakan bahwa you miss one homework, kamu tidak mengerjakan satu PR dan satu kuis. Gitu. Jadi woman-nya adalah gurunya. Sementara si man-nya ini adalah student karena dia bertanya ke gurunya.
Bisakah kamu beritahu saya tugas apa yang tidak saya kerjakan ketika saya tidak hadir dalam kelasmu? Gitu. Oke, jelas ya untuk ini. Nah, okay then. So everyone, I'd like to play the audio. After that, please trying to guess the answer. Actually, for number 1, you've already known the best answer. Gimana tadi untuk nomor 1 ini? Jawabannya adalah she must live somewhere else, right? Okay. So kalau gitu kita akan langsung jump to the second question. So this one. Okay, so please wait. I'll play the audio for you. But before, silahkan untuk membaca pilihan jawabannya dulu sembari saya mempersiapkan audionya. Oke, thank you. Okay, wait a minute. I'll try to play the audio. Oke, sebenarnya untuk nomor 2 ini sudah di ini ya tadi ya. Wait. Ini kenapa ya? Oh, oke. Coba kita dengar audionya aja ya. Number 2. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell the woman? Nah, yang didapatkan tadi untuk audionya kan kita harus fokus ke native speaker yang kedua. Kata native speaker yang kedua, keywords yang kita bisa dapatkan adalah kata feel free. Nah, kira-kira untuk kata feel free itu adalah sebuah jenis daily expression ya. Nah, kira-kira untuk kata feel free itu maknanya gimana? Apakah A, she can use his phone if she wants. There's no charge for phone calls. His phone is out of order, or she can call him later if she likes. Good job. Jawabannya memang adalah alpha. She can use his phone if she wants. Jadi feel free itu biasanya kita kenal dengan ya silahkan saja gitu loh. Jadi dia memang memberikan ini kepada orang lawan bicaranya bahwa kamu bisa menggunakan handphoneku jika kamu mau gitu. Kita lihat transcriptionnya. This one. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Nah, kata man-nya adalah feel free. Jadi kita fokusnya di man-nya aja, native speaker yang kedua aja. Kalau misalnya memang kita bisa mendapatkan informasi dari kedua native speaker ini bagus. Tapi kalau misalnya dianggap sulit, maka kita tidak perlu khawatir karena the answer is in the second line. Okay. Next. Okay. He couldn't find it. It was too hard to solve. It was simpler than he thought. He solved it even though it was hard. So I'll play the audio. Listen carefully. Number 3. Were you able to solve that math problem? To tell you the truth, I found it simply impossible.
What does the man say about the math problem? Oke. Keywords apa? Kata apa yang teman-teman dapatkan tadi di native speaker yang kedua? Kata apa kira-kira? Impossible. Good job. Simply impossible, right? Oke, jawabannya ada jawaban lain selain Bravo? Ada jawaban lain? Oke, betul ya. Jawabannya adalah Bravo. It was too hard. Sangat sulit untuk diselesaikan. It's simply impossible. Hampir tidak bisa diselesaikan. Good job. So kita fokus on the man-nya aja. To tell you the truth, I found it simply impossible. Berarti it was too hard. Impossible means too hard. Okay, good job. Next. Okay, so I want you to listen carefully untuk nomor 4 sampai nomor 7. Tapi ini masih tentang short dialogue. Jadi audionya akan ada 4 audio. So please listen carefully and please keep your answer first. Jadi silahkan disimpan dulu jawabannya nomor 4 sampai 7. Setelah audionya selesai baru di type it down your answer on the chat box. Okay? So listen carefully. I'll try to play the audio. But remember the tips that we have already learned before. Focus on the second line. Find the synonym. After that, avoid similar sound. Jadi silahkan jangan memilih jawaban yang telah disebutkan ataupun kata yang sama bunyinya. Oke ya? Kita mulai number 4 until 7. Number 4. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did? Number 5. How did you learn so much about trees? Mostly from my father. He studied forestry in college. How did the man learn about trees? Number 6. Hello. Hi, Tom. This is Brenda. Since you couldn't come to class today, I just thought I'd call to tell you what Professor Barkley told us. He said we're going to have to write a research paper. Really? And how long do we have to finish it? What does Tom ask Brenda? Number 7. Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. What does the woman imply about Julie? Okay, so have you got the answer, everyone? Or what about number 4? Bravo, Alpha, Delta, and Delta. Okay. Oke, ya silahkan dijawab dulu bagi yang belum. Setelah itu baru kita coba untuk membahas bersama.
Untuk nomor 4, so far ada 2 jawaban. Ada Bravo, ada Alpha. Oke. Silahkan kalau masih mau ini. Oke, nah coba kita sekarang, ada Charlie ternyata. He was out in a terrible storm. Oke, coba kita dengarkan sekali lagi ya untuk nomor 4. Wait a minute. Kita dengarkan lagi untuk nomor 4 ya. Kita coba analisis dulu. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. Nah, let's the kitchen spick and span itu kira-kira apakah ada similar sound-nya di multiple choice? Spick and span, kira-kira similar sound-nya yang mana? Apakah ada? Iya, ada di pilihan Bravo. He forgot to put the pots and pans away. Jadi, ada juga kata plans. Good job. Jadi, plans itu sama dengan pans. Span, spick and span. Spick and span. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Bravo kita bisa mengeliminasi Bravo dan Delta. Nah, berarti tugas kita masih mencari tinggal Alpha ataupun Charlie. Kalau kita milihnya Charlie, he was out in a terrible storm. Nah, katanya apakah di situ dalam audionya membahas tentang terrible storm? Tentunya tidak ya. Dia hanya membahas tentang maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. Jadi katanya dia sedang memasak dan meninggalkan dapur dalam keadaan rapih dan bersih. Berarti jawabannya adalah Alpha. He clean up after cooking. Nah, karena kita juga bisa menganalisis bahwa di first speaker-nya tadi kan mengatakan bahwa katanya tuh, your roommate making dinner again. Katanya teman kamarmu itu buat makanan lagi. Nah, kemudian your kitchen is going to like a tornado. Katanya tuh kitchennya seperti kapal pecah gitu. Ibaratnya. Nah, tapi dibantah oleh native speaker yang kedua. Karena kan kita fokusnya di native speaker yang kedua. Ada poin yang mengatakan di native speaker yang kedua adalah maybe not. Berarti membantahkan asumsi first native speaker bahwa kitchennya itu berantakan. Karena di native speaker yang kedua mengatakan maybe not. Berarti lawan dari berantakan itu. Berarti he clean up after cooking. Good job. Jawabannya adalah Alpha. Great. Oke, jelas ya teman-teman. Sekarang kita coba nomor 5. Di sini saya lihat ada Bravo, ada Delta, ada Bravo. Oke, hanya ada 2, ada Alpha malah. Oke, kita lihat. Ada Alpha, ada Bravo, ada Delta. Saya coba putar ulang ya. Kita dengar baik-baik. What does the man say his roommate did? Okay. Number 5. How did you learn so much about trees? Mostly from my father. He studied forestry in college. How did the man learn about trees? Nah, kira-kira kata apa yang disebutkan oleh native speaker yang ada di multiple choice-nya? Ada yang dapat tadi? College, and then trees, and also ada lagi, satu lagi. Kita coba lihat. Kita coba dengar sekali lagi ya.
Number 5. How did you learn so much about trees? Mostly from my father. He studied forestry in college. He studied forestry in college. Yes, forestry. Ya, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa Alfa dan Bravo sudah bukan jawabannya. Nah, sekarang kita tinggal ada Charlie dan Delta. He read a lot of books about trees. Katanya dia membaca banyak buku tentang pohon. Nah, ini sebenarnya sangat berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh native speaker yang kedua, karena katanya dia belajarnya itu dari ayahnya, karena ayahnya kuliah di bidang tersebut. Jadi jawabannya adalah Delta. His father taught him. Jadi ayahnya mengajarkan dia tentang trees. Jelas ya untuk ini soal nomor 5. Apakah ada pertanyaan before we jump to number 6? Everyone? Oke, good. Thank you. Oke, next. Number 6. Ini tadi saya lihat ada yang menjawab. Wait a minute. Ada Delta, ada Charlie. Oke, jadi ada 2 ya jawabannya. Ada Delta atau Charlie. Saya putar ulang. Kita dengar sekali lagi. The man learned about trees. Number 6. Hello. Hi, Tom. This is Brenda. Since you couldn't come to class today, I just thought I'd call to tell you what Professor Barkley told us. He said we're going to have to write a research paper. Really? And how long do we have to finish it? What does Tom ask Brenda? Oke, nah, based on the audio everyone, kita bisa dengar bahwa yang disampaikan Brenda itu kan panjang ya. Nah, panjang kali lebar. Nah, itu kita nggak usah terfokus di situ. Kita fokusnya di man-nya aja. Native speaker yang kedua. Coba kita fokus di man-nya ya. Hi, Tom. Nggak This usah is merhatiin Brenda. Brenda. Since you couldn't come to class today, I just thought I'd call to tell you what Professor Barkley told us. He said we're going to have to write a research paper. Really? And how long do we have to finish it? Nah, really and how long we have to finish it. Nah, itu aja fokus kita. Really and how long we have to finish it. Nah, kira-kira kata apa yang kita bisa jadikan sebagai keywords? How long? Good job. Seberapa lama? How long we have to finish it. Jadi katanya berapa lama kita harus menyelesaikan tugas ini gitu. Berarti kalau misalnya talk about berapa lama itu biasanya talk about apa? A, how many? B, what Professor Barkley discussed? C, how long the class lasted? Or D, when the paper is due? Yes, jadi biasanya tuh memang kalau how long itu talk about when, kapan. How long biasanya talk about deadline, due, right? When the paper is due. How long itu adalah time, time itu adalah when. Good job, Mr. Agus. Great. Oke, jelas ya untuk nomor 6. I think that's clear. Next, ini sedikit mengecoh, jadi kita perhatikan dengan seksama ya, listen carefully di audio. Sangat ada kata yang sangat tipis disebutkan. Coba kita dengar sama-sama. What does Tom ask Brenda? Number 7. Seven. Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. What does the woman imply about Julie? Nah, kira-kira ada yang sudah dapat keywords-nya?
Or you need to repeat once again? I'll repeat sekali lagi ya. Number 7. Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. What does the woman imply about Julie? Oke, yes, doesn't like. Yes, good job. Nah, sekarang kita sudah dapat keywords-nya. Kira-kira based on the keyword that you have already found, which one is the best answer or the relate answer from the multiple choice? Apakah A, she doesn't like any music except classical? There is some classical music she doesn't like. She likes classical music, but she can't play it. Or classical music doesn't interest her at all. Oke. Nah, jawabannya adalah ada yang jawab delta. Kan tadi katanya she doesn't like any classical music. Ini ya tadi yang didapat katanya. She doesn't like any classical music artinya dia tidak suka musik klasik. She doesn't like, dia tidak suka ini. Nah, kalau misalnya kita milihnya delta, classical music doesn't interest her at all. Katanya classical music ini sama sekali tidak menarik untuk dia. Nah, sekarang seperti yang saya sempat katakan sebelumnya bahwa ada kata yang sangat tipis disebutkan. Kita coba dengar sekali lagi ya. I hope you can get. Number 7. Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. Ada yang dapat kira-kira kata apa? She doesn't like. Nah, sebenarnya kalau memang yang dikatakan oleh native speaker yang kedua ini, she doesn't like any classical music, itu memang jawabannya adalah delta karena dia tidak suka sama sekali musik klasik. Berarti musik klasik sama sekali tidak menarik untuk dia. Itu sebenarnya relate. Tetapi di sini betul sekali kata Mr. Afif bahwa katanya she doesn't like just any classical music. Nah, karena memang kita pahami di bahasa Inggris bahwa satu kata aja yang beda itu bisa merubah makna, right? Jadi kalau misalnya yang dikatakan adalah ini, she doesn't like just any classical music, berarti artinya sudah beda lagi. Artinya dia tidak suka sembarangan musik klasik. Iya, good job. Just like any classical music. Berarti jawabannya adalah apa kira-kira? Just like any classical music. Katanya dia tidak suka sembarangan musik klasik. Good job. Jawabannya adalah bravo. There is some classical music she doesn't like. Ada beberapa musik klasik yang dia tidak sukai, tapi ada juga beberapa yang dia sukai. Karena yang dikatakan oleh native speaker yang kedua adalah dia tidak suka sembarangan. Berarti ada beberapa yang dia suka gitu. Kita dengar sekali lagi ya, just-nya itu tipis banget. Jadi kita memang dalam listening itu harus listen carefully. Oke? Coba kita. Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. Right. Jadi katanya she doesn't like just any classical music. Sangat tipis just-nya. Oke, jelas ya. Jawabannya adalah bravo. There is some classical music she doesn't like. Okay, good job. So this is the answer. Great. Okay, any question regarding the short dialogue?
Ada pertanyaan tentang short dialogue sebelum kita mencoba mendengarkan audio untuk long conversation? Aman ya? Kalau aman kita langsung lanjut ke long conversation. Nah, sekarang di sini adalah part B, di mana part B itu adalah long conversation. Seperti yang kita setelah pahami bersama bahwa long conversation itu ada satu audio untuk 4 buah pertanyaan. Yang dimana skill yang kita bisa gunakan adalah draw conclusion, yaitu kita bisa memilih mencari tahu apa yang sedang didiskusikan atau apa yang sedang dibicarakan, kapan, di mana, siapa gitu. Nah, sekarang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tipsnya sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk pintarnya kita dulu untuk mengidentifikasi atau menarik sebuah keywords dari multiple choice yang sudah dituliskan. Misalnya nomor 31 ini, they are both studying social anthropology, both of them are going to the museum, they both have the same teacher, both of them have studied anthropology before. Nah, kira-kira kata atau soal apa yang bakalan muncul ketika kita melihat pilihan jawabannya? Apakah when, apakah where, apakah what, apakah who? Ya, it can be who or what. Apa yang dibahas atau apa yang dibahas oleh si native speaker-nya tadi. Kemudian kalau nomor 32 kira-kira apa? In the morning, in the afternoon, in the evening, Saturday. Good job. When? It's about time. Jadi kita bisa note untuk setiap soal. 31 kita udah tahu itu kita harus note what ataukah who, siapa yang berbicara ataukah apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua kita sudah tahu when. Jadi dalam artian kita dalam mendengarkan audio itu punya keywords yang dimana kita semacam punya tujuan dalam mendengarkan audio tersebut. Jadi akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Kalau misalnya 33, relationship between parents, the tools used by ancient people, leadership in contemporary society, marriage. Yes, good job. What? Okay, what about number 34? He found it uninteresting. He found it useful. It can be how. And also what is probably do next. Jadi kegiatan apa atau event apa yang dilakukan setelah event tersebut. Karena kita bisa lihat di sini kita bisa mengidentifikasi ada kata found. Berarti di sini maksudnya adalah yang sudah dilakukan. Berarti event apa gitu yang sudah dilakukan itu. Oke, he found it uninteresting. It can be how, ya, betul sekali. Kita dengar ya nomor 31 sampai 34. Jadi sekali lagi untuk audionya ini mencakup 4 pertanyaan. Jadi jangan sampai kita hanya fokusnya di pertanyaan nomor 31 aja, tapi semuanya. Kita putar ya. Listen carefully. Questions 31 to 34. Listen to the following conversation. Walter, why haven't you been coming to Professor Crosley's anthropology class? What do you mean? I've been there every morning. Every morning? But, oh, I get it. You must be in the professor's morning class in cultural anthropology. I'm in her afternoon class in social anthropology. So tell me, how do you like her class? Oh, it's very interesting. So far, we've been studying the art, the architecture, and the tools of different cultures. And this Saturday, our class is going down to the local museum. They're having an exhibit of the artifacts of the early inhabitants of this area. Your class has quite a different focus from mine. We're studying social relations in groups. For example, this week we've been talking about marriage customs and family life in a number of societies, including our own. So what's your opinion of Professor Crosley? Well, she asks her students to do a lot of work. We're going to have 2 tests and 2 research papers.
but she's a fascinating lecturer. I've never taken an anthropology course before, but I'm glad I decided to take her course. Yeah, same for me. In fact, I never thought of anthropology as an interesting subject, but now I sure do. Number 31. What do the two speakers have in common? Number 32. When does the women's class meet? Number 33. Which of the following topics would most likely be discussed in the man's class? Number 34. What had the man's opinion of anthropology been before this term? Okay, so did you got? Ada yang jawab C. Oke, good. 32. Oke, bravo. 33. Bravo, Alpha. Oke. 34. Charlie. Ada Alpha. Oke. Kita langsung aja ya untuk nomor 31. Pertanyaannya tadi katanya, what do the two speakers have in common? Jadi katanya apa yang sedang dibicarakan antara dua native speaker itu. Kita lihat di sini di transcription-nya. Katanya, Walter, wait a minute. Walter, why haven't you been coming to Professor Crossley anthropology class? What do you mean? I've been there every morning. Jadi sebenarnya mereka ini punya guru atau lecturer yang sama, yaitu sama-sama diajar oleh Profesor Crossley. Hanya saja untuk mata kuliahnya atau mata pelajarannya itu berbeda. Kalau si si woman-nya itu dia kalau si man-nya dia cultural anthropology. Kalau si woman-nya dia anthropology class gitu. Berarti memang mereka tuh ada lecture-nya atau teacher-nya sama. Jawabannya adalah Charlie, betul. They both have the same teacher. Job. Next. Number 32. When does the women's class meet? Jadi katanya, kan tadi disebutkan ada 2 time ya, ada 2 waktu. Jadi memang kita harus fokus, listen carefully, pay attention. Kita lihat, when does the woman class meet? Jadi yang ditanyakan adalah kelas si woman-nya, bukan yang man-nya. Kita lihat di sini, woman said, every morning. But, oh, I get you must be in the professor's morning class in a culture anthropology. I am in her afternoon class. Ya, ini sangat jelas ya katanya. Dia, I am ini merujuk ke woman. I am in her afternoon class in social anthropology. Gitu, berarti jelas ya woman-nya ada di afternoon. Good job, jawabannya adalah bravo. Next, number 33. Which of the following topics would most likely be discussed in the men's class? Jadi apa yang dibahas di kelas men-nya kira-kira? Ada yang jawab Alpha, ada yang jawab Bravo. Kita lihat. Bravo, the tools used by ancient people. Nah, based on the audio, kira-kira kata apa yang kita bisa jadikan rujukan atau keyword sehingga teman-teman yang milih Bravo? Coba, kata apa kira-kira? Yang milih Bravo untuk nomor 33, tools, oke. Ya, ada tools dan di sini juga kita bisa lihat, wait a minute. Ini. Ada kata
Ya, betul. Di sini ada the tools of different cultures. Dan diperkuat dengan and this Saturday, our class is going down to the local museum. Nah, sometimes that when we talk about museum, itu menceritakan tentang benda-benda yang biasa digunakan oleh ancient people. Ancient people itu orang-orang purbakala zaman dulu. Jadi jawabannya adalah bravo. Kalau ada yang jawab alpha, relationship between parents and children. Itu sebenarnya miliknya siapa tuh? Parents and children, apakah woman? Kita lihat coba. Yes, it's about marriage. Itu di woman. Iya, jadi bukan itu ya. Yang ditanyakan adalah men-nya. Jadi silahkan perhatikan yang ditanyakan. Kan ini katanya, which of the following topics would most likely be discussed in the men's class? Jadi perhatikan soalnya. Dengar baik-baik soalnya. Next, what had the man's opinion of anthropology been before this term? Jadi katanya, si men's opinion ini sebelum dia masuk ke kelas antropologi itu seperti apa kira-kira? Apakah dia mendapati bahwa kelas antropologi itu tidak menarik atau tidak bermanfaat atau gimana? Di sini ada yang jawab Charlie, he found it fascinating. Oh, berarti dia mendapatkannya itu katanya kelas antropologinya menarik ya. Oke, positif aja. Yang lain, ada jawaban lain? Nomor 34. Oke, alfa. Ya, kita lihat di sini. Kita fokusnya di men-nya ya, men opinion. Pendapat si men sebelum dia masuk ke kelas antropologi. Kita lihat. Yeah, same for me. In fact, I never thought of anthropology as an interesting subject, but now I sure do, katanya. Sama dengan saya tuh tidak pernah berpikir bahwa kelas antropologi itu adalah mata pelajaran yang menarik. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir. I never thought. Oke, tapi sekarang saya sudah setuju bahwa antropologi itu memang menarik. Berarti jawabannya adalah alpha. Karena di sini yang diminta adalah men's opinion been before, sebelumnya. Jadi opini si men sebelumnya itu tentang terkait antropologi itu seperti apa gitu. Berarti jawabannya adalah alpha. He found it uninteresting. Jadi katanya dia tidak tertarik dengan antropologi sebelumnya. Sebelum dia diajar oleh Profesor Crossley. Oke, jelas ya? Any question? Ada pertanyaan before we, I think our time is up. Ada pertanyaan? Okay, everyone. So, wait a minute. I'll stop share screen first. Okay, so actually we still have talk section, but because our time is up, and then when I trying to play the audio, time-nya itu nggak cukup, jadi mungkin kita bisa lanjutkan besok sedikit tentang talks. After that we continue to the structure and written expression. But based on our material today, do you have any question before we? Jadi tips untuk part B dan C itu kita harus sempatkan membaca pilihan jawaban yes, good. Ya, betul sekali, Mr. Agus. Jadi kita memang harus bisa mengidentifikasi dari ini sebelum audio. Kan bagi mungkin teman-teman yang pernah melakukan tes TOEFL itu mungkin sudah tahu ya bahwa setiap
perpindahan part itu nanti akan dibacakan instruction oleh audio. Jadi ada audio yang akan membacakan instruksi terkait dengan setiap part yang akan kita lewati gitu. Nah, ketika audio itu diputarkan, audio instruksinya diputarkan, sebenarnya kita tidak usah mendengar apa yang disampaikan oleh si instruktur ini, karena kan kita udah paham nih bahwa kan yang mereka jelaskan itu hanya part bagian-bagiannya aja, cara menjawabnya aja. Sementara kan kita udah paham kalau di long conversation itu akan ada satu audio untuk 4 buah pertanyaan. Maka dari itu ketika instruksinya dibacakan, kita bisa langsung melihat soalnya aja dan men-take keywords untuk setiap soal seperti yang kita tuh sudah coba tadi untuk praktisnya gitu. Jadi sembari dibacakan instruksinya, kita ada baiknya untuk mencuri poin, mencuri start untuk membaca setiap pilihan jawabannya kira-kira dan men-take satu keywords kira-kira yang ditanyakan ini apa? Apakah what-nya, apakah when-nya, apakah how-nya gitu. Oke, jadi ketika audio dari soalnya itu dibacakan, maka kita sudah punya ini, kita artinya punya fokus gitu. Jadi kita lebih fokus dalam mendengarkan audio. Oke, Kak, tips buat pemula mengerjakan part B seperti apa? Tapi apakah bisa dilihat bagian-bagian jawabannya kalau ada soal untuk soalnya belum pernah lihat tes TOEFL langsung. Makasih. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa menggunakan tips yang seperti kita lakukan sebelumnya yang tadi, yang di part B. Jadi kita membaca pilihan jawabannya pada saat instruksinya dibacakan. Jadi nggak usah dengar instruksinya, karena kan kita udah paham bahwa kan nanti di instruksinya itu hanya dijelaskan bahwa akan ada 4 audio, satu audio itu mencakup 4 soal, jadi nggak usah fokus ke situ, fokusnya dibaca multiple choice-nya aja. Jadi ketika audionya diputarkan itu kita bisa lebih fokus untuk soal-soalnya gitu. Miss, apakah ada link bahan untuk idiom yang sering keluar di listening? Terima kasih sebelumnya. Actually, untuk idiom dan daily expression itu sangat luas ya, tidak ada ini bilang yang mana yang bisa masuk, yang akan masuk di TOEFL. Hanya saja kita diminta untuk memperkaya aja, memperkaya vocabulary, memperkaya daily expression, memperkaya idiom. Jadi silakan baca-baca di internet aja seperti daily expression kayak tadi, I have no idea, feel free, dan sejenisnya gitu. Jadi in case itu nantinya ditanyakan, kita akan lebih mudah mengidentifikasi maknanya seperti itu. Jelas? Okay, everyone, I think yeah, we have to end our meeting today. Yeah, thank you so much for the nice attention. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih sulit, don't worry ya, karena kita di sini belajar sama-sama. Jadi silahkan untuk bertanya jika memang ada skill yang kurang difahami atau kurang jelas. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang structure and written expression, and I know that it's probably difficult for you guys, but don't worry. Just ini aja, ikut alurnya aja. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Karena di dalam TOEFL itu kita memang harus step by step untuk per skillnya. Jadi kalau misalnya memang ada skill yang dirasa kurang dimengerti, itu silahkan ditanyakan. Untuk kemudian kita bisa akan lebih mudah untuk menuju ke skill-skill selanjutnya. Oke. Ya, nanti untuk PowerPoint-nya dan recording-nya akan dikirimkan di grup. Oke ya, jelas. So, thank you so much everyone for our first meeting today. Glad to see you all. Thank you so much. And inshallah, I'll see you tomorrow in the structure and written expression. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.